warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ayah bunda dan keluarga semuanya di rumah. Alhamdulillah hari ini Ustadz dan Ustadzah level 2 diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Lembah Asri, di mana tempatnya ada di kota Purbalingga. Mungkin Anda semuanya sudah ada yang pernah ke sini dan yang belum, nanti kita lihat rekaman-rekaman yang Ustadz dan Ustadzah berikan untuk kalian. Dan karena sekarang masih dalam masa pandemi, maka kalian belum diperbolehkan untuk masuk ke sekolah, belajar di sekolah bersama teman-teman dan Ustadz dan Ustadzah. Tetapi kalian bisa belajar di rumah dan Ustadzah akan menemani kalian dengan video rihlah virtual yang akan kalian saksikan sebentar lagi. Semoga kalian bisa terus semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Dalam video kali ini nanti ada beberapa tempat yang akan dikunjungi, misalnya ada taman bunga, ada beberapa contoh tanaman peliharaan dan hewan peliharaan. Dan semoga itu bisa menghibur juga untuk kalian, agar kalian tidak jenuh selama belajar di rumah. Begitu saja dari Ustadzah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan murojaah surat At-Thariq Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadq. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sudah berada di Taman Bunga. Taman bunganya berada di Lembah Asri Purbalingga. Di sini ada berbagai macam bunga. Yuk kita simak bunga apa saja yang ada di sini.
Nah, setelah kalian tahu bagaimana tadi jenis-jenis bunga yang ada di sini, kira-kira bagaimana ya dengan cara merawatnya? Nah, tumbuhan di sini bisa tumbuh dengan sehat, dengan subur karena dirawat. Salah satunya yaitu yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, mendapat matahari yang cukup. Dan yang ketiga, jangan lupa diberikan pupuk. Kalian juga harus merawat tanaman ya, di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Sekian liputan tentang macam-macam bunga yang bisa Ustadzah sampaikan di sini. Dan Ustadzah harapkan dan juga berpesan kepada kalian untuk menyayangi tanaman dimanapun kalian berada, karena dengan menyayangi tanaman, kalian sudah juga menyayangi makhluk ciptaan Allah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anak-anak. Ya alhamdulillah anak-anak semua. Ustadz Mufni dan Ustadz Mu'ad sekarang ada di Lembah Asri, Ustaz. Lembah Asri Purbalingga. Ya, di sini sekarang Ustadz sedang di lokasi Taman Kelinci, ya. Betul. Nah, jadi ada hubungannya dengan kelinci. Ya, Ustadz akan menyampaikan Hadisnya ya, Ustaz. Ya, Hadis menyampaikan merawat hewan. hadis tentang menyayangi binatang, ya. Dan menyayangi binatang, menyayangi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Jadi anak-anak semua, jadi hadis Nabi Muhammad SAW yang menyarankan atau yang memerintahkan kita untuk menyayangi, yaitu ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Artinya apa? Artinya barang siapa ya menyayangi yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita semua. Dan di bumi apa saja ya semua? Ya, di bumi berarti ada kelinci, ada ayam. Iya, itu binatang ya, termasuk jenis binatang ya. Selain binatang apa? Tumbuhan boleh. Ya, terus Makhluk hidup ya, makhluk hidup yang lainnya ya, manusia dia harus saling menyayangi, tidak boleh saling membenci. Gitu ya, dadang semua. Dan nanti Ustadz Mu'ad akan menyampaikan bagaimana cara merawat yang baik ya, supaya hewan yang kita pelihara itu sehat, bagaimana caranya. Ya silakan Ustadz Mu'ad barangkali. Ya. Oke, baik anak-anakku, Ustadz sebelum menjelaskan binatang-binatang yang ada di sini, Ustadz akan menjelaskan dulu bagaimana cara merawat hewan agar hewan itu bisa hidupnya sehat, bisa kemudian bisa berkembang biak secara baik, kemudian hidupnya nyaman gitu ya. Yang pertama adalah selalu memberi makan secara teratur ya, baik pagi maupun sore biasanya ya, atau 3 kali Ustaz? 3 kali. 3 kali ya, pagi, siang, sore itu harus kita kasih makan. Karena apa? Karena biasanya kalau kita memelihara hewan pemeliharaan itu kan biasanya kita letakkan di kandang. Nah, kalau di kandang berarti kan kita harus mengasih makan binatang itu. Tidak boleh kita biarkan ya, karena kalau kita biarkan hewannya di kandang nanti tidak mendapatkan makanan. Berarti kita harus wajib memberi makanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memberi harus dibersihkan ya. Kandangnya itu harus dibersihkan agar hewannya itu tetap sehat. Jadi kalau kandangnya bersih, insya Allah nanti hewannya akan sehat-sehat, kemudian bersih hewannya ya, kemudian apalagi nyaman, hewannya nyaman. Kemudian yang ketiga apalagi ya, memberi vaksin bisa nih, vaksin buat hewan ya, agar hewannya itu terhindar dari berbagai penyakit ya. Buat kalau diberi vaksin hewannya insya Allah nanti akan sehat-sehat, menambah daya imunitas hewan gitu ya. Oke, itu dulu dari Ustadz. Kemudian kita melihat hewan di sini ya. Ayo kita lihat nih. Ini adalah kelinci anak-anak.
Tuh, di sini di Lembah Asri itu banyak sekali kelincinya ya ini ya. Ini penampakan kelincinya. Nah, ini juga termasuk sudah dirawat dengan baik karena di sini tempatnya bersih, kemudian gemuk-gemuk ya. Ini berarti dikasih makan dengan dengan baik, maksudnya dengan teratur dikasih makan ya. Kemudian makanannya apa aja kira-kira nih? Ada kangkung, kemudian ada wortel ya tuh ya. Nah, itu adalah makanannya, makanan kelinci. Kira-kira kelinci dimanfaatkan apanya nih? Kelinci itu dimanfaatkan dagingnya ya. Oleh manusia dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan. Kelinci nggak punya telur ya, jadi nggak dimanfaatkan telurnya. Kalau yang lain misalkan hewan ayam, nah itu ayam bisa dimanfaatkan telurnya dan dagingnya. Kalau sapi, misalkan sapi berarti dimanfaatkan susunya dan dagingnya gitu ya. Oke, itu dulu tentang kelinci. Nanti Ustadz akan menuju ke mana, Ustadz? Ke Taman Kuda. Ya, kita nanti mau menuju ke kuda ya. Kita lihat tempat kudanya kuda ya. Ya. Oke, itu dulu. Kita lanjut ke sana ya. Loh, capek banget dari sana ke sini ya. Oh ya, jauh ya tadi. Oke, anak-anak, ini di sini sudah bertemu dengan kuda ini ya. Banyak kudanya ya. Sebenarnya saya mau ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya, gimana? Tuanya lama ya? Silakan. Pertanyaan apa, Ustaz? Punya kaki 8 Ya, tapi yang digunakan cuma 4. kaki 8 yang Kakinya 8 tapi yang digunakan cuma 4. Kuda. Kuda, kenapa kuda? Kakinya 4 tapi Yang yang dipakai. Kakinya 8 ini. Oh, kakinya 8. Kakinya 8 tapi yang dipakai 4. Giliran deh yang ini deh. Enggak tahu. Enggak tahu. Ya mas, Jadi dua orang naik kuda. Oh, ada orang naik kuda. Iya kan, kakinya kan 8. Iya, baru itu. Jadi kakinya 8 tapi yang dipakai cuma 4. Kaki kudanya aja yang dipakai. Yang 4 enggak ya? Oke. Di sini jadi kuda ini anak-anak sudah tahu belum? Kira-kira makanannya apa? Makanannya apa, Zed? Katanya kalau saya tahunya rumput. Rumput. Terus apa lagi? Oh ya. Duduk bukan ya? Ya, jadi kuda ini makan rumput betul sekali. Ya. Kemudian ini hewan ini juga bisa dimanfaatkan. Banyak sekali Apa? manfaat. Apa saya coba contoh kuda. Contohnya, ya, saya cuma menyampaikan yang ini aja. Jadi kuda termasuk salah satu binatang yang digunakan untuk berolahraga juga bisa. Iya. Ya. Jadi Rasulullah bersabda ya, yang artinya jadi ada 3 bentuk olahraga yang disunahkan. Ya. Di antaranya Yang ini dianjurkan, ya. di antaranya adalah berkuda. Kemudian apa lagi? Berkuda, terus berenang. Ini lagi apa? Memanah. Ya. Gitu. Itu Oke. Ustaz. Terus yang Manfaatnya lain itu mungkin ya. manfaatnya bisa Dimakan bisa, Dan? sembelih mungkin. Dimakan bisa ya. Iya, buat Oke, lomba. jadi dimakan, dagingnya juga bisa dimakan. Kalau ya. zaman dahulu buat berperang, Ustaz. Ya, buat berperang. Makanya dianjurkan. Ya. Ada Rasulullah SAW. Oke, jadi kemudian ada juga manfaat lain dari kuda. Kita Apa lihat ya? ini. Oke, anak-anak, ini jadi kotoran hewan kuda ya, seperti ini ya. Ini bisa digunakan menjadi pupuk ya. Terus bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Nanti kalau dikasih ini bisa jadi tanaman itu subur ya, gemuk-gemuk dan sehat ya. Oke. Selain tadi ada kelinci, kemudian ada kuda, di Taman Asri ini juga ada apa Taman nih? ikan, ada taman. Ada ikannya ya, ada hewan ikannya, kolam ikan ini ya. Jadi di sini ada ikan koi. Kemudian kalian tahu ya makanannya seperti pelet, kemudian bisa cacing ya. Kemudian apa lagi tuh? Bur. Ya pelet. Ya itulah ya makanannya. Iya. Cara merawatnya cukup mudah dengan diberi makan secara teratur ya. Pasti sama sore Ah. biasanya.
Kemudian cara memeliharanya juga kalian bisa merawatnya dengan cara membersihkan tempat atau akuariumnya dengan rutin ya. Kalau kira-kira airnya sudah keruh banget, berarti harus diganti biar nanti airnya segar kembali dan ikannya bisa sehat. Kemudian selain itu oksigen itu apa namanya? Oh iya, bisa jadi dikasih oksigen ya. Yang blutuk-blutuk itu pompa air Ustaz, pompa air ya, dikasih pompa air biar nanti ada oksigennya di air. Kemudian selain itu juga kita bisa dikasih ikan sapu-sapu. Iya, tuh dikasih ikan sapu-sapu ya biar nanti selalu bersih. Ini akuariumnya ya. Kalau misalkan di akuarium berarti kasih ikan sapu-sapu aja biar nanti tetap bersih. Kemudian terhindar dari sampah ya. Jadi ikan itu suka air yang bersih. Jadi kalau ada sampahnya itu kan nanti membuat keracunan ikannya. Baik, itu aja dari tadi ya, ada kelinci, kemudian ada kuda, kemudian ada ikan. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kalian bisa memelihara hewan dengan kalian bisa memelihara hewan dengan sebaik-baik mungkin sehingga hewannya tetap sehat. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah melihat berbagai tanaman yang ada di Lembah Asri ya, Sutmuni. Sudah melihat berbagai tanaman, berbagai tumbuhan yang ada di sini. Kemudian kita sudah melihat ada kelinci, melihat kuda, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, merawat hewan yang baik sesuai dengan tuntutan Rasulullah ya. Ya, oke anak-anak semua, jadi apa yang disampaikan Ustaz Mu'ad benar sekali ya, karena Rasulullah juga pernah bersabda, pernah menceritakan ya tentang tentang wanita yang masuk surga gara-gara sayang kepada seekor binatang ya. Dan juga ada salah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara tidak bisa merawat binatang dengan baik, gara-gara menyiksa kucing ya. Berarti harus hati-hati ya Zat ya. Hati-hati. Jangan sampai kita menyiksa mungkin ya. Meskipun amal kita banyak, sholat kita rajin, tapi kalau kita tidak sayang kepada binatang, bisa saja nanti amal yang kita lakukan musnah ya, tidak ada ayat sia-sia ya, tidak ada gunanya. Itu contohnya gimana Zat? Bisa masuk neraka kenapa? Gara-gara seekor kucingnya itu tidak diberi makan, tidak tidak dirawat dengan baik, kandangnya kotor, selama 3 hari mati, akhirnya wanita itu masuk neraka. Berarti itu kucing pemeliharaan anak-anak mungkin ya? Mungkin, jadi ya maka dari itu anak-anak kalau memelihara binatang harus tanggung jawab gitu ya. Jangan asal-asalan, jangan dibiarkan begitu saja. Oke? Ya. Mungkin itu saja dari kami, dari Ustadz-Ustadzah, mengucapkan selamat merawat binatang dengan baik ya. Oh iya, untuk kalian yang ada di rumah silakan bisa mempraktekkan memelihara hewan dengan baik di rumah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Mudah-mudahan hewan peliharaan kalian itu sehat-sehat dan bersih-bersih membawa kita semua ya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu saja ya. Oke. Kita kembali ke Purwokerto. Siap, menuju ke SD1. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.